Nah, jadi gini, ikhlas, khulus, khalis, mukhlis, takhlis, khulasah, itu semuanya menjadi konjugasi yang bervariasi sekali ya. Tapi inti maknanya sih dari ikhlas itu adalah murni. Az-zahab al-khalis itu LM yang 100%, tidak ada tembaganya, enggak ada peraknya, murni, semuanya mas, murni, khalis. Jadi tidak ada campuran. Nah, tetapi khulasah itu menjadi ringkasan saripati. Al-khalas itu artinya selamat, tidak kena mara bahaya. Jadi ini makna ikhlas itu selamat dari bahaya, nggak kena penyakit, saripati, nggak ada campuran dan sebagainya. Itu sekitar itu makna khalis itu. Jadi pertanyaannya, apakah orang masih berharap imbalan dari Tuhan itu sudah disebut ikhlas? Masih disebut ikhlas. Sebab para nabi mengatakan, inni lakum rasulun amin fattaqullaha wattabi'uni. Kan gitu. Wa ma as'alukum alim min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Itu kata-kata para rasul, para nabi ketika berdakwah mengatakan begitu pada umatnya, aku ini diutus oleh Allah untuk membimbing kamu. Ikutilah aku, bertakwalah kepada Allah. Aku tidak minta upah dari kamu, upahku hanya dari Allah. Berarti para nabi masih mengharapkan imbalan dari Allah. Itu nggak ada masalah, sudah disebut ikhlas kalau mintanya dari Allah. Tapi kalau kepada Allah, selain Allah, ya tidak ikhlas namanya. Nah sekarang kalau orang saya merasakannya tidak wajar lah kalau saya melakukan apapun lalu berharap imbalan. Dasar imbalan apa? Yang saya tolong pakai Lutfi Amani, dia adalah makhluknya Allah, saya juga makhluknya Allah. Tangan saya bekerja juga bikinannya Allah. Rezeki yang kau berikan juga dari Allah. Di mana jasaku? Yang menggerakkan hati saya juga Allah juga. Lalu apa yang atas dasar apa saya minta upah? Semuanya Allah yang punya. Nah sekarang begini, tukang pos nganterin duit kiriman dari Saudi, anak menjadi TKW. Patut nggak Pak Kiai berterima kasih pada tukang pos yang mengantarkan uang itu? Kepada saya berterima kasih kepada yang ngirim dong. Nah saya ini tidak lebih yang sebagai tukang pos menyampaikan titipannya Allah. Allah mengatakan bahwa di dalam hartaku ini ada titipan dari Allah untuk orang-orang yang menderita. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Lalu dasarnya apa? Saya minta upah. Iya. Nah, tetapi juga tidak salah orang, karena Allah juga sengaja melakukan ada framing juga, Tuhan juga, karena Tuhan berbicara kepada orang yang jenius, orang yang sedang, orang yang goblok, yang tolol, itu semuanya kan diajak bicara oleh Tuhan. Nah maka ketika Tuhan memberikan satu tawaran beramal baik seperti sesuatu transaksional, secara berbisnis juga nggak salah. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa di antara kalian yang siap memberikan kredit kepada Tuhan, maka sudah bisnis. Jadi Tuhan di sini mengajak kita berimajinasi seolah-olah beramal soleh itu seperti berbisnis dengan Tuhan, yang artinya dalam bisnis dengan Tuhan ada jaminan pasti untung. Satu, ketika engkau baru niat saja yang baik, itu sudah dicatat sebagai kebaikan, baru niat. Tapi kalau kamu niatnya jahat, belum dicatat sampai dilaksanakan kejahatan. Kalau Anda berbuat jahat satu, dibayarnya satu. Tapi kalau Anda berbuat kebaikan satu, dibayarnya 10 kali. Bahkan ketika berkualitas
menjadi sahabat sanabil fi kulli sumbulatin niatu habba 700 kali. Artinya ada jaminan ketika engkau berbisnis dengan Tuhanmu dijamin pasti untung, tapi ternyata buntung semuanya. Ada apa nih masalahnya? Ada masalah dalam diri kita sendiri, sudah dijamin semacam itu. Jadi artinya tidak salah ketika dia beramal soleh mengharapkan imbalan, enggak masalah, oke, go ahead, silakan aja itu. Ya kan begitu kan Tuhan juga. Tetapi mandalladzi yuqridani, saya yakin bicaranya kepada orang sekelas Abi Hurairah, bukan sekelas Sayyidina Ali, bukan sekelas Abu Bakar As-Siddiq. Betul nggak? Ya iya, jadi likulli maqamin maqalun. Saya juga berbicara pada orang yang tamatan SD akan berbeda dengan Profesor Han, ya juga berbeda dong. Masa sama aja dengan profesor kayak tukang beca? Nah, Al-Quran kan guide of life untuk semua orang, semua kalangan. Nah makanya kita memilah-milah. Nah ini nih untuk orang yang kelasnya ini kan begitu.